Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita mengingat kembali tentang perjalanan abadi kita, yaitu di dunia ini sementara dan di akhirat selamanya. Ya. Diawali dari alam kubur. Alam kubur niku termasuk awal persinggahan menuju ke akhirat. Dan alam kubur niku merupakan lubang neraka. Neraka kubur niku. Bagi siapa? Yaitu bagi orang kafir dan orang munafik di alam kubur. Tetapi sebaliknya alam kubur niku merupakan taman-taman surga bagi siapa? Orang mukmin, orang beriman. Dan adapun siksa di dalam kubur itu bisa jadi karena beberapa maksiat yang dilakukan. Napa mawon, kadang masalah sepele, tidak membersihkan diri dari air kencing. Nah ini sepele kados ya, tetapi khawatir menjadi kebiasaan. Buktinya napa kebiasaan? Kadang kita ngajari anak kecil ketika mau pipis langsung dikengken ke depan. Mbah, pipis, ya oleh dengar pun wis copot dhewe lah. Niku pelajaran pertama dari sembarangan pipis. Jadi jangan kaget makin wis dewasa di tengah jalan kebelet langsung di bawah pohon. Karena apa? Sampun diajari. Jadi oleh karena itu kebiasaan walaupun masa kecil ketika minta pipis, ayo yang jeding le. Yang jeding dibersihkan. Nah, niku insya Allah kebiasaan niku akan dibawa sampai dia dewasa dan ketika sampai tua pun. Jadi ngoten. Karena napa niki cikal bakal seseorang itu disiksa di alam kubur. Kemudian yang selanjutnya mengadu domba, adu-adu. Adu domba. Berbicara tidak sesuai dengan fakta. Berbicara kepada si A ngomong gini, si B ngomong gitu. Jadi lain. Dan domba ini kadang pas ngerumping ngoten saged mawon. Pas ngopi bareng. Wis ngopi main sekak butuh waktu lama. Akhirnya kono sing diomong tanggane sing diomong. Tanggane mantun diomong, kancane mantun diomong. Wis entek kabeh akhirnya keluargane dhewe sing diomong. Oh bojoku koyo ngene lek masak wasin tenan misale ngoten. Saged mawon ngoten niku. Nggih, teko lisan iki ngerontok pahala kita, tambah dosa kita niku kathah. Karena ngunci lisan iki wangel timbangi ngunci sepeda motor. Ngunci lisan itu sangat sulit sekali daripada ngunci pintu. Ngunci lisan itu sangat sulit sekali daripada ngunci baju. Karena apa? Ringan, sehingga ketika mengucapkan seakan-akan nggak ada beban. Gini ngoten. Ya, jadi adu domba ini sangat berbahaya. Karena apa? Di akhirat kelak itu banyak orang yang rugi karena lisannya. Banyak orang yang pahalanya habis karena lisannya. Banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena lisannya. Kemudian selanjutnya berkhianat dalam hal rampasan perang. Nah, niki termasuk mendapat siksa kubur. Ya, kan ada waktu itu ada seorang yang bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Beliau ini sering ikut perang bersama Rasulullah. Saya lupa namanya. Tapi pada suatu saat ketika bareng-bareng bersama sahabat yang lain, seseorang ini kena panah atau tombak gitu, panah yang jelas gitu. Jadi sampai dia meninggal dunia. Padahal itu di belakang Rasulullah. Sahabat yang lain mengatakan, "Oh, masuk surga ini. Perang melok. Sering ikut perang, wis mujahid lah katakanlah. Wis semua menduga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Tetapi apa yang terjadi? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Kaget. Kok bisa masuk neraka? Kenapa? Ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, karena dia korupsi dalam hal rampasan perang. Korupsi dalam hal ghanimah. Jadi rampasan perang itu dia ngambil banyak. Ndak ngereken liyane, ndak ngereken kanca-kancane. Lah niku kata Rasulullah masuk neraka. Padahal pas perang sak penake dhewe kan ya saged asline.
tetapi Rasulullah tidak diperbolehkan seperti itu. Niku dalam berperang, karena halal mengambil harta rampasan perang, tetapi dibagi dengan rata kepada yang lain. Walaupun dia membunuh orang berapa orang, ya mungkin harus dibagi dengan adil. Jadi ngoten. Lah niku rampasan perang mau sakit masuk neraka, napa malih boten perang? Ngerampas duit rakyat, ngerampas duit negara, lah pripun? Nggih. Nauzubillah min dzalik. Lah kemudian yang selanjutnya dusta ya. Sering berbohong, kemudian tidur melalaikan sholat. Ada yang menafsirkan sholat isya nih, buatan sholat isya langsung tilem. Ya, misalnya ini. Kemudian tidak membaca Al-Quran ya, termasuk yang mendapat siksa itu. Malas baca Quran, berzina, homoseks, kemudian riba. Nah, riba ini kadang menjamur ya, dengan alasan terpaksa. Dan riba itu banyak terjadi dengan alasan gengsi yang banyak. Ya. Gengsi, pengen duwe mobil ya, pengen nyicil misalnya. Gengsi pengen duwe masing api ya, akhirnya melakukan riba. Nah, kemudian tidak membayar hutang, ya ini kita termasuk, okay. Jadi tak berhutang. Kadang sudah punya kemampuan, tetapi bangun rumah, tetapi gawe ini dan itu dibuat kepada yang lain, ya, padahal hukum membayar hutang apa wajib. Kemudian yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur adalah apa? Amal soleh yang ikhlas karena Allah. Amal soleh yang ikhlas karena Allah. Ini wow, pas kalau saat ini berangkat nih, asal cerita. Jadi wonten asisten kula niku kapusan, ibuke kapusan. Duitnya teng ATM itu mboten dipendet asli, tiang sembarang mriki, tiang peken. Ya. Mboten diambil teng ATM. Tetapi ical kurang lebih 75 juta teng ATM ini. Hal itu harus hati-hati. Lek jenengan nggak ada ATM kuota apa artone kata teng ATM nggih diamankan. Niki wau flotasi dari berangkat. Nggih. 75 juta, anaknya kehilangan 1 juta teng rekeningnya, padahal boten dipendet, boten dipencet m-bankingnya. Nah, model penipuan ngoten sakniki canggih. Dan KTP ini seakan-akan dibuat pinjaman online apa ngoten loh. Itu pun harus hati-hati. Nggak ada KTP bisa. Nih. Jadi kejadian tanggal 12 kemarin, ini rekeningnya pun tinggal 1 jutaan dari 75 juta kurang lebih. Nah, ini harus hati-hati. Teng semboroan nih. Nih. Kemudian selanjutnya berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Nah, ini yang menyelamatkan dari siksa kubur, yaitu berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian agar juga terhindar dari siksa kubur, membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah sampun apa sedaya nggih. Panjenengan Yasin pun ngapal sampai apal masih meremeh semoco. Lah niki saniki terjadi surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling 5 menit 10 menit pun sampun. Lek boten saged apal diwaos, diwaca saderenge tilem misalnya mantun isya ta sekeco. Dan niki untuk menyelamatkan dari siksa kubur. Ya. Kemudian yang dilindungi dari siksa kubur termasuk orang yang mati syahid, orang yang mati berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian orang yang dilindungi dari siksa kubur yang kedua, orang yang menjaga perbatasan dari musuh. Ya. Yang menjaga perbatasan dari musuh. Nah, saat ini kan Palestina yang dibombardir oleh Zionis Israel kan ya, banyak para mujahid yang riko. Ya, akhirnya kondisi saat ini ya sangat mengenaskan dalam kacamata dunia. Kelaparan, makan rumput. Ya, negara lain ngirim bantuan dibom ditembaki. Waktu itu dikirim bantuan dari pesawat ditembaki sampai 100 yang wafat, yang syahid.
Nggih. Oh jadi ngeri pokoknya tengah rikono ngalang-alang PKI. Anak-anak kecil digantung, disiksa, rumah-rumah dibombardir, dihabisi sak keluarganya pun. Terus kata bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi ngalang-alang hewan. PT dibeli maringek mantun niku mboten nggih diwantemi, dipukuli macam. Badhe salat nggih ditembaki, dipukuli wis macam-macam pun. Mugi-mugi diparingi dilindungi oleh Allah saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tadi orang yang menjaga perbatasan dari musuh. Lah pripun lek ronda. Lah sakniki kan kata pos-pos kamling nggih. Tergantung niat kita, mugi-mugi termasuk ketika kita melindungi daerah kita, mengamankan daerah kita dari maling. Maling kan biasanya saat derenge Ramadan utawa pas posoan mboten mulai marak nggih. Jadi ternyata maling itu pengin melok riyoyoan. Nggih mboten. Buktine setiap badhe siam, badhe posoan teng pundi-pundi wonten. Teng wetane kula nggih babatan niku kelangan sak derenge siam nggih. Terus daerah Beteng nggih kelangan pisan. Duka pundi malih pun. Nggih. Jadi ngoten. Makanya kita ketika teng pos kamling salah satu niatnya nggih menjaga perbatasan kawanganipun, menjaga lingkungan kita dari pencurian. Insya Allah mugi-mugi termasuk dalam pahala menjaga perbatasan dari musuh dan dibebaskan dari siksa kubur. Jadi ngoten, penak teng Islam niku cuma ngerubah niat sekedhik mawon pahalane kathah. Panjenengan pos kalim kali maringi nasihat, kali maringi nasihat supaya sabar, supaya macam-macam nambah ilmu yang lain, itu pun juga bernilai pahala. Ini daripada nun sewu cuma sekedar main-main. Kemudian selanjutnya orang yang meninggal pada hari Jumat, dan ini termasuk insya Allah yang dilindungi dari siksa kubur. Kemudian orang yang meninggal karena menderita sakit perut, nah ini sering terjadi. Tapi sakit perutnya sana sakit perut, mari ngombe pil, mabuk sakit perut, mati lah lain itu Pak. Lain ceritanya, maksudnya sakit perut yang alami karena sebab suatu penyakit yang tidak dia inginkan. Lek ngombe kan panjang pengen, coba pertus, apa? Sing mateni niku jamur tretong niku nggih. Oh, nemen mentem ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya tiupan sangkakala. Nah, ini kita bicara akhirat, ya. Saat ini bicara yang lain kita dulu. Jadi tiupan sangkakala ialah sangkakala besar yang dikulum oleh Israfil, menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Ya. Yaitu tiupan faza atau kematian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini surat An-Naml ayat 87. Jadi ketika ditiup niku maka hancurlah alam semesta. Kemudian setelah 40 masa ditiuplah dengan tiupan ba'ats, ya, tiupan ba'ats yaitu tiupan kebangkitan. Berdasarkan firman Allah, "Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Kemudian dari kebangkitan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka tumbuhlah jasad-jasad manungsa niku dari napa? Dari sebiji tulang pangkal ekor. Nah, panjenengan graya teng wingking. Wonten tulang pangkal ekor dan menjadi ciptaan yang baru yang tidak mati. Jadi mantun dibangkitkan niku mboten mati malih pun. Dari tulang pangkal ekor.
Makanya lek tiang jatuh, lek kena tungkang pangkal tulang ekore itu bisa lumpuh. Jadi saraf niku sanes tengger kita, tapi juga di tulang belakang, tulang bakal ekor niki nggih. Harus hati-hati. Oh, kok tiba longgo kok langsung ndak iso pelaku. Lah ini harus hati-hati, cepat-cepat ditangani. Dan tukarannya mereka saling melaknat tuh, kapok dewi, ya bodoh kapok tapi tukaran. Saking masa-masa sangat genting yang tidak pernah terjadi dan hanya terjadi pada hari itu. Dan orang-orang yang zalim itu akan menggigit kedua tangannya sampai berdarah-darah. Kemudian neraka jahanam didatangkan, ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang niku ditarik oleh 70.000 malaikat. Jika orang kafir melihatnya, ia berharap menjadikan dirinya menjadi tebusan atau menjadi debu. Jadi lewat serot yang kafir, waduh, biar aku tadi debu ayo. Kemudian ada pun para pelaku maksiat niku, maka para pelaku maksiat, kemudian orang yang tidak membayar zakat lah niki, mulai hitung zakat ya mantu niki.
Hartanya niku dijadikan lempengan api. Misalnya buatan zakat 10 kilo. Niku 10 kilo jadikan lempengan api. Lalu disetrika dengannya. Disetrika punggungnya badannya. Nah ini bahaya, tidak mengeluarkan zakat itu bahaya. Zakat itu misalnya zakat fitrah toh. Zakat mal, zakat pertanian, ini saja macam-macam saja. Nah, beliau dari hukum ini paham nanti, insya Allah bahas masalah hukum saja perusahaannya. Kemudian orang yang sombong dan angkuh, lah ini masuk nominasi malah. Tiang ingkang sombong dan angkuh, mereka dikumpulkan bagaikan semut, dikerul, tumpang tindih, menjerit kesakitan. Ya. Kemudian para pelanggar janji, pengkhianat, dan perampas harta orang lain, nyolongan, akan diungkap kejahatannya. Dituduh nih, kalau dicolong apaan. Nah, dan pencuri juga akan datang dengan membawa barang curiannya. Barang-barang yang dicolong itu mangke dipikul, digowo. Seberat apapun yang dicuri, nindih badannya, hidup male, mikul male. Jadi tersiksa. Ketika manusia mencuri di dunia, mencuri tanah, mencuri apapun, itu pertanggungjawabannya besar di akhirat. Mencuri batas tanah mawon, waduh luar biasa. Dikalungkan dengan 7 petala bumi. Luar biasa. Merubah wangkit itu loh. Mendingan ngalah. Timbangnya siksane pedih teng akhirat kelak. Lek saged dipertahankan, lek wis panjang ngeyel, cuma kacek sakilan sak meter wis terserah. Kayak awal akhirat panjenengan kelak di akhirat. Jadi ngoten. Jadi apa yang diperebutkan di dunia ini di akhirat gak ada gunanya. Mendingan kita ngalah. Karena Allah akan mengganti membalasnya kelak di yaumil akhir. Kemudian segala sesuatu yang tersembunyi itu akan ditampakkan. Adapun orang-orang yang bertakwa, hal itu tidak menjadikan mereka takut. Tiang-tiang ingkang takwa ini buatan ajri. Buatan ajri. Bahkan hal itu berlalu seakan-akan bagikan sholat zuhur cepat. Masya Allah. Kemudian selanjutnya syafaat. Jadi khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW, untuk semua umat manusia pada mahsyar agar dibebaskan dari malapetaka yang hebat dan segera dihisab. Adapun syafaat ammah atau umum adalah bagi Nabi SAW dan selain beliau, seperti mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu kita memperbanyak baca sholawat dan berusaha mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya hari hisab atau perhitungan. Jadi manusia itu dihadapkan kepada Allah dengan bersoft-soft, sesuai dengan amal perbuatannya. Otomatis soft yang terdepan itu soft yang istimewa, VIP. Kemudian diperlihatkan amal perbuatan mereka dan mereka dimintai pertanggungjawabannya. Apa saja yang dimintai pertanggungjawabannya? Jadi akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur, masa muda, kemudian masa muda kayak apa? Misalnya ada. Soalnya kata rencana kulot saya, saya nong disegawe seneng-seneng. Jadi dalam tanda kutip maksiat itu tirosnya seneng-seneng. Hura-hura itu tirosnya seneng-seneng. Padahal buatan itu senep-senep. Itu buatan sekeco, tentang pikiran, tentang mana. Kemudian tentang harta bendanya makin dihisab. Semakin banyak hartanya, hisabnya juga semakin lama. Terusnya yang yang haram pun akan ditambah nemen di sampai akhirat kelak.
Kemudian tentang janji, tentang kenikmatan, tentang pendengaran, tentang penglihatan, dan tentang hati, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dino-dino ngrungokno musikan mawon dangdutan, nggih maka dihisab dangdutane. Nggih, lek bendina ngrungokno ngaji, nggih alhamdulillah dihisab ngajine, malah langsung cepet bebas dapat apa? Tiket VIP. Nggih. Kemudian selanjutnya orang-orang kafir, nah ini orang-orang kafir, orang-orang munafik itu dihisab di seluruh penduduk bumi yang mungkin jumlahnya triliunan atau miliaran. Dituduh iki lho dosamu, dituduh wong akeh wisin tambahan, malunya bukan main. Wong ditunjukaken teng TV mawon aib nggih malu pamale teng seluruh penduduk bumi mulai zaman Nabi Adam nggih ngantos hari kiamat kelak. Kemudian seluruh anggota badan kelak akan menjadi saksi bagi mereka. Ya, sehingga terbuktilah dosa-dosa mereka dan mereka pun mengakuinya. Jadi walaupun pengadilan iku wonten hakim sing saged disogok, teng akhirat wonten saged langsung ya terbuka semuanya. Jadi tenang mawon, panjenengan difitnah sabar mawon. Panjenengan disakiti sabar mawon. Panjenengan dizalimi sabar mawon. Allah Maha Adil. Ya niki wau kula nggih wonten seorang dosen bekam, sadurunge ngriki kula bekam niki wau. Piyambake ternyata nate ditipu 300 juta. Dan sing nipu nu ternyata gurune dhewe. Ngedol mobil niku merek Veloz ya, harganya 300-an. Didol 250 lawan masih baru 6 bulan. Iki mobil kule masih anyar iki, tahun BPKB-ne sing ngenteni. Wonten STNK jelas dibeto mobilnya pun. Kan ngelunasi 1 juta, 100 juta rien. Sampai ketiga kali 100 juta malih karena yang 50 pinjem jerose. Tapi tiba-tiba satu saat wonten tiyang dugi, beto BPKB. Niki mobil kula. Mobil kula ini kula rentalaken teng gurune panjenengan niku ternyata. Jadi mobil rental didol 300 juta lah wis ta. Nah ini orang dekat, orang yang dikenal yang pernah mendidik dia. Akhirnya apa yang terjadi? Wis, kalau pasrahkan kepada Allah. Diurusi polisi ngene-ngene, ya akhirnya mboten anu, pasrahkan kepada Allah. Dan alhamdulillah, piyambake balik. Ikhlas. Ya. Jadi ngoten. Jadi ujian itu banyak banget. Kemudian orang-orang mukmin ya itu istimewanya akan dihisab oleh Allah berduaan. Jadi buatan ditunjukkan tentang tiang kata orang-orang mukmin itu berduaan kali Allah dihisab dituntun dosa-dosa nih. Iki lho dosa-dosamu. Peti itu ya, peti. Tapi apa kata Allah? Wis dosa-dosamu saya ampuni semuanya. Ya, jadi maha baiknya Allah tuh walaupun Allah berkuasa, Allah maha kuat, tidak sembarangan ngumbar aib orang-orang mukmin. Ya. Karena dalam hadis kan barang siapa yang menjaga aibnya mukmin di dunia, Allah pun akan menjaga aibnya di akhirat kelak. Betul Ustaz ya? Nah. Menapa aib pasangan, namun harus dijaga. Ya. Jadi insyaallah ngoten. Nggih, mugi-mugi kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam hisab dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz doa Ustaz Masuri. Iya, ampun 40. Udah bunyi. Al-Fatihah.